Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas 10 jenis wanita yang tak diizinkan mencium bau harum surga tetapi dinantikan neraka. Sebelum itu, tekan subscribe dan hidupkan loncengnya, agar Anda mendapat video-video yang bermanfaat lainnya. Para ulama menyebut ada beberapa golongan perempuan yang kelak di akhirat akan diusir dari surga dan berakhir di neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis pernah mengabarkan bahwasanya mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Para ulama pun memberikan klasifikasi atau golongan tentang keburukan yang menimpa kaum wanita ini. Bahkan, para ulama menyebut ada beberapa golongan wanita yang kelak di akhirat akan diusir dari surga dan berakhir di neraka. Mereka bahkan tak diizinkan mencium harumnya surga. Padahal, begitu dahsyatnya surga dapat tercium sejauh 70 tahun jarak perjalanan. Mengapa kaum wanita ini? Apa yang salah dengan mereka sehingga banyak yang masuk neraka? Imam Qurtubi rahimahullah berkata, penyebab sedikitnya kaum wanita yang masuk surga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka, kecondongan mereka kepada kesenangan-kesenangan dunia, dan berpaling dari akhirat karena kurangnya akal mereka dan mudahnya mereka tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal. Kemudian mereka juga sebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum lelaki dari akhirat disebabkan adanya hawa nafsu dalam diri mereka. Kebanyakan dari mereka memalingkan diri mereka dan selain mereka dari akhirat, cepat tertipu jika diajak kepada penyelewengan terhadap agama dan sulit menerima jika diajak kepada akhirat. Lantas golongan atau jenis mana saja dari kaum wanita ini yang terusir dari surga ini? Dirangkum dari berbagai sumber, berikut penjelasannya. 1. Wanita yang tidak mensyukuri pemberian suami. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah keluar saat Idul Adha atau Idul Fitri dan melewati para wanita, kemudian bersabda, wahai para wanita, keluarkanlah sedekah karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian. Mereka, para wanita, bertanya, mengapa demikian wahai Rasulullah? Beliau bersabda, kalian sering mengumpat dan mengingkari pemberian suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalangan kalian yang bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas. Hadis riwayat Imam Bukhari. 2. Wanita yang gemar mengumpat. Mengumpat juga disebut Nabi sebagai sifat yang menyebabkan perempuan masuk neraka. Berbeda dengan pria, kaum Hawa memiliki beragam aktivitas lisan yang dapat menjerumuskan mereka pada keburukan. Selain mengumpat, sifat gemar mengadu domba juga sangat erat pada wanita meski ancamannya neraka. Dari Hujaifah, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka namimah adu domba. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wanita yang notabene gemar mengobrol, berbincang, bergosip, seringkali terjatuh pada kata-kata yang menjelekkan orang lain lalu saling mengadu domba di antara mereka. Kedua penyakit lisan ini bukanlah dosa sederhana. Para wanita dapat diusir dari surga karenanya. 3. Istri yang menggugat cerai tanpa alasan. Dari Sauban, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Saat sudah berumah tangga, sangat mudah bagi perempuan untuk menginginkan perceraian. Mengingat kondisi perempuan yang sangat perasa dan mementingkan hati ketimbang akalnya. Namun jika memahami hadis ini, maka seorang muslimah pastilah berhati-hati agar ucapannya tak mendahului perasaannya. 4. Wanita yang berpakaian tipis dan ketat.
Tiga golongan perempuan berikutnya terangkum dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi. Dengannya ia memukuli orang. Kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan, rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim. Tentang hadis ini, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang berpakaian tapi telanjang memiliki beberapa tafsir, yaitu 1. Wanita yang mendapat nikmat namun enggan bersyukur kepadanya. 2. Wanita yang memakai pakaian tipis hingga nampak warna kulitnya. 3. Wanita yang menutup sebagian tubuhnya namun membuka bagian tubuh yang lain. 5. Wanita yang memakai wewangian dan berlenggak-lenggok. Dalam hadis di atas juga disebutkan, mereka, para wanita, berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan, ma'ilaat wa mumilaat. Imam An-Nawawi menjelaskan, ada tiga tafsiran mengenai maknanya. Pertama ialah perempuan yang tidak taat kepada Allah dan mengajarkan hal tercela. Kedua, wanita yang bergaya lenggak-lenggok layaknya wanita yang nakal. Adapun yang ketiga yakni wanita yang keluar rumah dengan memakai wewangian dan berjalan sambil menggoyangkan bahunya. 6. Wanita yang kepalanya seperti punuk unta. Sebagaimana hadis di atas, Rasulullah menyebutkan perempuan yang tak akan masuk surga, bahkan tak diizinkan mencium harumnya, ialah mereka yang rambutnya seperti punuk unta. Maksudnya ialah, kata Imam An-Nawawi, perempuan tersebut memperbesar kepalanya dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya seperti memakai sorban. Nauzubillah, bahkan sebagian muslimah berhijab saat ini juga melakukan gaya punuk unta di balik jilbabnya. Bagian belakang dan atas kepala mereka menonjol dan nampak seperti punuk unta. Meski dibalut jilbab, tonjolan itu tetap nampak dan menyerupai ciri perempuan yang disebutkan dalam hadis Nabi. 7. Wanita yang mengaku marga selain dari ayahnya. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, maka ia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun, atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Saat ini cukup banyak kasus orang tua angkat yang menganggap anak tiri sebagai anak kandung. Alhasil, si anak tak tahu siapa ayahnya dan mengaku keturunan ayah tirinya. Kasus lain, anak hasil perzinahan yang mengaku sebagai anak dari ayah biologisnya. Padahal status dalam syariat, ia bukanlah keturunan ayah tersebut, meski darah sang ayah mengalir padanya. 8. Wanita yang menyemir rambut. Golongan wanita berikutnya yang akan diusir dari pintu surga, tak bisa memasukinya, bahkan tak bisa mencium harumnya, ialah mereka yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. 9. Istri yang tidak taat pada suami. Suami adalah surga dan neraka bagi istri. Seorang istri yang taat pada suaminya, jaminannya adalah surga. Hal ini berlaku sebaliknya, istri yang tak taat pada suami, maka akan mendapat hukuman neraka. Al-Husain bin Mihsan pernah berkisah tentang bibinya. Suatu hari, sang bibi pernah menemui Rasulullah untuk sebuah keperluan. Setelah urusannya selesai, Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau sudah bersuami? Bibi Al-Husain menjawab, sudah.
Rasulullah bertanya lagi, "Bagaimana sikap engkau terhadap suamimu?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu." Rasulullah lalu bersabda, "Perhatikanlah pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu." Hadis riwayat Ahmad. 10. Wanita yang menyerupai lelaki. Dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat kelak. 1. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. 2. Wanita yang berperilaku seperti lelaki. Dan 3. Dayuts kepala keluarga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya dengan membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah mereka." Hadis riwayat An-Nasai. Golongan wanita yang terakhir, yakni mereka yang berpenampilan layaknya pria, bahkan kelak tak akan dipandang oleh Allah. Dilempar ke neraka saja sudah begitu perih, apalagi tak sudi dilihat oleh Allah yang Maha Agung. Nauzubillah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita tidak termasuk dalam 10 golongan tersebut, dan dijauhkan sejauh-jauhnya sifat 10 golongan wanita penghuni neraka. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.